Panas konflik antara Farhad Abbas dengan Ilal Ferhat, suami Regina, pekan ini seolah kian membuncahkan bara. Ya, tanpa banyak yang tahu, kabarnya pada tanggal 4 April lalu terjadi insiden pertengkaran hebat antara Ilal melawan Farhad di lobi apartemen Regina di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Uniknya, di tengah pertengkaran panas yang berujung pelaporan Ilal ke pihak yang berwajib tersebut, Farhad masih sempat merekam percekcokan panas antara Regina dengan Ilal dalam insiden tersebut. Dorongan seorang yang badannya besar begitu, 10 orang. Nah, dalam keadaan saya dicakar itu, saya menunggu Farhad untuk memukul saya atau melawan terhadap saya. Tapi Farhad bukan melawan, bukan dia memukul saya, tapi justru dia hanya mencakar. Nah, setelah dia mencakar, saya mungkin membalas lagi. Tapi itu sudah terlanjur dipisahkan oleh security. Dan akhirnya kejadian tersebut Farhad mendorong saya dan saya ditekan oleh badan security, dan sehingga ada sedikit luka dalam saya di sini karena atas dorongan seorang yang badannya besar begitu. Tidak ada perkelahian, yang ada itu adalah sewenang-wenang yang dilakukan oleh Ilal dengan arogansi, kekerasan sesuai dengan yang ada di rekaman. Dan kalau memang ada perkelahian, ada dicakar atau di apa, kan ada visum. Dia nggak pernah ada visum dan tidak pernah ada justru kata-katanya menghina Regina di muka umum, di muka orang. Saya pengen nonjok, kalau memang bukan saya tidak mengerti hukum, saya tonjok benar orang ini karena sangat kurang ajar gitu ya. Ini sudah dilaporkan kemarin, nanti hari Senin kita akan follow up supaya memang yang bersangkutan yang dilaporkan itu, terlapor itu dipanggil dan disidik. Laporan ini akan kita follow up karena ini sudah satu melakukan penganiayaan ringan, kedua juga melakukan kata-kata yang tidak pantas dilakukan seorang Farhad Abbas ketika posisinya Ilal sama Regina masih posisi suami istri. Sampai hari ini masih posisi suami istri. Separuh jiwaku pergi. Dengan bak pantun berbalas, seolah tak ingin kalah dengan Ilal yang melaporkan dirinya ke pihak yang berwajib, Farhad bersama Regina pun balas melaporkan Ilal ke Polda Metro Jaya dengan sederet tuduhan. Mulai dari isu penyekapan Nia sang asisten rumah tangga Regina, hingga insiden pelemparan air yang konon terjadi akibat ulah Ilal yang menggembosi mobil Regina dan lagi-lagi direkam oleh Farhad berikut ini. Siram, kasarin aja gak apa. Lempar aja gue. Wah, ini barang bukti yang saya dilempar. Mas, biar mas. Jangan biar situ aja, simpan aja. Ini barang bukti yang dilempar sama Mary, melempar minuman ke tubuh saya, melempar minuman ke tubuh saya. Kejadian ini bermula adanya upaya cari gara-gara Ilal dan Mary dengan cara pernah menggembosin mobilnya Regina. Pernah menggembosin mobilnya Regina ya. Jadi mereka cari gara-gara dengan kekasaran dan kata-kata yang kasar. Nah, itu yang dilapor adalah pertama Ella, dia adalah penghuni unit R17AB. Kemudian Ilal Ferhat 17AH, Ibu Mary yang indikasi adalah pacarnya Ilal, dan Ibu Miranda. Nah, ini adalah orang yang sudah menggembosin dan menghina, memberi kekerasan kata-kata terhadap supir daripada Regina, Pak Anwar. Security itu sudah ada. Ini sudah ada berita acara di samping rekaman CCTV. Ini mereka sudah melakukan cari gara-gara. Kemudian ini pada tanggal 20 Maret. Nah, kemudian pada tanggal 3-4 April kemarin, Mary dengan Ilal sama, bukti rekaman itu ada. Kemudian terjadi upaya menyekap, menahan pembantu yang bernama Nia, tidak boleh kemana-mana dengan tuduhan mencuri. Kemudian Kurnia Sari juga sudah melaporkan Ilal Ferhat dengan laporan termasuk merampas kemerdekaan, ya. Harus pagi saya turun disekap sama dia, dibawa di lobi ya, di lobi apartemen. Setelah disekap itu kan ya besarnya dia bilang nginep tempat saya, katanya barang-barang saya hilang semua, katanya kamu yang curi gitu. Salah satunya katanya jam tangan, katanya itu kamu yang curi gitu. Ya saya disekap di situ sama Pak Ella, ya saya merasa tertekan aja gitu sama dia. Namun seakan ingin membuktikan bahwa dirinya tak seburuk yang digambarkan Farhad,
Ilal pun menguak video rekaman di saat yang sama, namun dengan versi yang berbeda karena diambil dari telepon pintar milik Ilal yang berseberangan dengan Farhad. Dalam video tersebut, Regina bahkan tampak emosional merampas kamera Ilal. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kini Farhad dan Ilal saling berebut cinta Regina sehingga terjadi seteru panas seperti ini? Regina, nah dia mau merebut sama saya. Hah? Jangan dia nuduh saya. Kalau memang itu ada terbukti CCTV, saya ngempesin mobil. Itu ya mobil saya kok. Katakan gini, itu mobil Fred. Dia bilang mobil itu katanya sudah dibeli. Gimana mobil dibeli? Itu mobil masuk ke negeri ini kok. Jadi gimana mau dibeli itu mobil? Nggak bisa. Malah saya akan pidanakan Farhad kalau dia beli mobil itu. Di kepolisian juga alasannya karena katanya tangan saya megang tangan Regina gitu. Makanya dia ngamuk loh. Dia kan sudah ngomong bahwa dia mengikhlaskan buat Farhad Abbas. Dan dia minta diikhlaskan, dia berjalan dengan Mary berseragam bertiga. Kemudian ya udah seperti pasangan suami istri. Tujuannya itu kan Indonesia udah melihat. Kok dia yang berkumpul kebo dengan orang, kok kita yang dibilang kumpul kebo ya? Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya juga kalau saya melihat Farhad Abbas, justru sebenarnya perbuatan Farhad Abbas ini adalah perbuatan yang tidak pantas. Karena apa? Karena statusnya Ilal dengan Regina pun dalam proses perceraian belum putus. Artinya ketika proses ini belum putus, maka Farhad Abbas mesti membatasi diri untuk ketemu dengan Regina. Mau tak mau, teka-teki miris pun mencuat. Mengapa Farhad dan Ilal seolah saling berjibaku memperebutkan Regina yang bahkan masih belum memiliki status jelas karena masih menjalani proses sidang perceraian? Entahlah, yang pasti baik Farhad maupun Ilal sama-sama bertahan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Namun jika tidak akan ada pihak yang benar tanpa ada yang salah, siapakah di antara Ilal, Regina, dan Farhad yang memang berdiri di atas kebenaran atau justru berbohong? Waktulah yang akan menguaknya. Dari bulan Juli tahun 2013, ya mereka sudah tidak melakukan hubungan rumah tangga yang normal ya, dan sudah hanya Ilal selalu memaksa minta uang, minta makan ya, uang bensin segala macam. Uang parkir aja 125, dia ngaku 200. Jadi hidupnya diempanin oleh Regina. Ini menurut pengakuan klien kami. Ini sudah sepakat bersama. Nah, jadi Ilal Farhad pada hari Lebaran Idul Fitri 2013 telah menjatuhkan talak kepada Regina Andrianisa Putri yang sudah bukan menjadi istri dan tanggung jawabnya lagi. Menurut syariat Islam dan persoalan-persoalan berkaitan dengan mantan istri saya tersebut akan menjadi tanggung jawab, bukan menjadi tanggung jawab Ilal lagi. 2. Bila mana saat Regina Saputri sebagai pihak kedua dalam perjanjian mengatakan jodoh dengan orang lain, mendapatkan jodoh dengan orang lain, maka dengan rasa ikhlas dan ridho lahir batin, saya persilakan untuk menikah dan saya tidak akan menuntut atau menggugat kepada siapapun. Dan begitu juga sebaliknya. Bahwa surat cerai talak itu ditandatangani oleh saya tanggal 21 Februari tahun 2014 jam 11 malam di lobi Raffles. Saya diserahkan surat cerai talak 2 lembar dan surat nyataan dari Farhad Abbas, dan saya lihat itu surat tantangan Regina dan Matrai. Tapi belum ada saksi-saksi. Baru Regina saya lihat. Saya baca dan saya lihat, oke lah, saya bilang bagi saya nggak ada masalah surat cerai talak. Yang paling penting kan hukum bernegara ya. Berarti kan yang paling penting kan di peradilan agama. Tadi saya lihat dalam Twitter atau dalam Twitternya Farhad, dia memperlihatkan bahwa ada saksi situ. Ada saksi ibunya Regina, dan satu lagi saksi neneng. Tapi situ pernah ada saksi lagi RT dan segala macam. Tapi itu semua nggak ada. Jadi ini ada taktik dan siasat kelicikan Farhad Abbas sendiri yang menyatakan seolah-olah dia itu sudah resmi bercerai dengan Regina. Kau bilang tak pernah bahagia selama dengan aku, itu ucap bibirmu. Untuk Ilal gitu ya, udah deh nggak usah capek berusaha pagi siang malam gitu ya bersama Mary mencari-cari cara untuk menyerang saya dan Farhad gitu ya, berusaha pagi siang malam nunggu di lobi apartemen hanya untuk mencari-cari kesalahan saya, pagi siang malam gitu ya,
mencari-cari udah kayak apa namanya intel gitu ya. Bagi saya udah lebih bagus sekarang kan Anda sudah punya rumah tangga sendiri. Karena bolak-balik ke Polres, ke Polda itu kan memakan waktu dan biaya ya. Jadi bagi saya lebih bagus urus hidup kita masing-masing lah ke depan gitu. Kau hianati hati ini, kau curangi